Bismillah. Halo semuanya, selamat datang di channelnya Bro Chris Civic. Jadi saya akan membagikan video untuk pengecekan kaki-kaki. Jadi jangan lupa ditonton videonya sampai habis. Mohon dukungannya, jangan lupa subscribe, comment, and like. Thank you for watching. Bismillah. Indikator temperatur aman, BBM full tank, selalu full tank, RPM aman, kilometer 300 ribuan. Oke, baik teman-teman. Jadi waktu hari Selasa saya berkunjung ke bengkel untuk pengecekan kaki-kaki. Ada bunyi kletuk-kletuk sama krek itu yang ternyata adalah yang bunyi tek itu tuh bunyi jadi piringan seng dari pengereman itu nggak terlalu nggak terlalu berbahaya gitu. Copot aja jadi kurang kencang, terus sudah dikencangkan. Lalu bearing juga langsung diganti, selebihnya udah aman, alhamdulillah. Soalnya saya curiga gitu, waktu itu kan saya sudah penggantian kaki-kaki, kenapa ini lagi kan gitu. Makanya mustahil kan, barang baru belum waktunya udah diganti kan gitu, atau minta diganti. Oke, yang bagi teman-teman yang ingin nonton video saya, kenapa sih saya memilih mobil Honda Grand Civic, coba cari aja review Grand Civic itu, atau ada video-video saya alasan-alasan tertentu. Makanya jangan lupa subscribe, comment, and like supaya tidak ketinggalan pengalaman saya pribadi dan apa sih gitu tuh yang menjadi pertimbangan. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, panjang umur, karena itu suatu hal yang sangat mahal. Ketika kita dianugerahkan kesehatan itu sangat luar biasa sih, kita masih bisa beraktivitas, masih bisa bermanfaat, berkreasi, ataupun melakukan hal-hal yang sangat positif dan berguna. Teruntuk teman-teman saya, subscribe saya yang gen milenial ataupun gen apapun itulah, khususnya cowok kan gitu ya, tetap semangat aja teman-teman, maju terus, pantang mundur, sama jangan lupa libatkan sama yang di atas, karena sebaik-baiknya kita berikhtiar tentunya ada ridho yang di atas dan ridho orang tua juga. Bagi orang tua yang ada, minta doa restunya kepada kedua orang tua. Bagi kedua orang tua yang sudah tiada ada, tolong kirimkan doa-doa arwah atau yang terbaik lah buat orang tua kita yang sudah tidak ada. Intinya teman-teman, maju terus saja pokoknya, karena walaupun bagaimanapun kita harus bertanggung jawab untuk diri sendiri dulu, karena kita dianugerahkan tubuh yang sempurna, pikiran yang sempurna. Itu dosa besar kalau tidak digunakan dengan baik atau dengan yang positif lah gitu. Oke teman-teman, baik. Jadi selama saya sudah servis besar-besaran pada mobil tua ini, atau memelihara mobil tua Motuba, yang saya rasain itu yaitu seperti baru. Jadi sudah tidak memikirkan PR-PR yang part-part yang besar lah gitu. Terus yang kedua, nostalgia pada tahun 90-an, walaupun saya belum lahir kan gitu tuh, jujur aja terus terang. Tapi saya membayangkan ketika pada tahun 91
orang itu memiliki mobil pertama gitu, senengnya sangat luar biasa kan, mungkin soalnya pada tahun segituan kan mobil tuh jarang kan gitu. Bahkan memiliki kendaraan bermotor aja udah dianggap istimewa kan, apalagi kendaraan roda 4. Terus yang kedua, untuk masalah pajak juga tergolong murah, 600.000 per tahunnya. Untuk konsumsi BBM ketika mesin belum sehat, maksudnya belum sehat tuh dalam arti kropos di bagian blok mesinnya, itu boros banget. Konsumsi BBM 1:8. Gila emang. Setelah di repair, ditambah daging, terus kita normalin lagi, terus pokoknya hampir mirip seperti baru lah gitu. Tambah daging, di setting urang, dibubut segala macam. Konsumsi BBM rute kombinasi kemarin, waktu mudik kemarin ya, dari Cirebon ke Cikarang terus ke Bandung juga, itu 1 liter banding 17 km. Wow, luar biasa, hampir 2 kali lipat. Mengingat juga CC ini kan 1500, cukup irit. Ya saya bilang irit lah, worth it gitu. Terus yang saya senangin dari mobil ini adalah stabil, karena basicnya dia kan sedan gitu. Sedan, terus juga clearance-nya itu sangat rendah, terus nyaman aja ketika di kecepatan tinggi. Cuman perlu diperhatikan juga ya teman-teman, namanya mobil tua kita harus jaga lah gitu. Soalnya bukan untuk dipakai buat kebut-kebutan gitu. Sesekali boleh lah ngebut, cuman kan kita harus kontrol juga tuh kecepatan. Jangan sampai merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Terutama jangan sampai merugikan orang lain, udah itu. Soalnya merugikan orang lain itu dosanya yang luar biasa lah. Maaf ya, walaupun saya bukan seorang ahli ibadah kan gitu, cuman saya percaya gitu akan sebab dan akibatnya pada di dunia maupun di akhirat. Teman-teman, saya juga sama gitu, saya juga seorang perintis kan gitu. Saya memulai karir saya tuh benar-benar dari diri saya sendiri, membangun kepercayaan dan relasi segala macam. Jadi buat teman-teman yang sedang diuji, terutama masalah ekonomi, teman-teman coba benar-benar yakinin diri sendiri dulu yang pertama, terus mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Maksudnya apa? Coba muhasabah, ngaji diri, ngaji rasa, terus minta ampun kepada yang di atas, minta jalan petunjuk, karena jalan keluarnya orang itu kan beda-beda. Terus juga teman-teman coba, maaf ya, jalur langit aja udah. Pokoknya inget surat Yasin, maaf, bagi yang muslim, bagi yang non muslim abaikan aja. Cuman bagi yang muslim ingat surat Yasin ayat terakhir, maka terjadi dan terjadilah. Jadi kalau suatu itu udah kehendaknya Tuhan, apapun itu, ketika logikanya manusia tidak mungkin, logika manusia tidak mungkin, tapi logikanya Tuhan terjadi ya terjadilah. Jadi tidak ada yang mustahil di dunia ini. Oke, bismillah. Jadi saya kembali lagi ya, ada yang nge-DM ke saya, "Bang, mobil impian selanjutnya apa?" Insya Allah ada sih, mobil keluarga lah, yang pastinya yang lebih besar. Yang kedua, saya juga butuh garasi. Jadi butuh garasi itu apa teman-teman? Saya memilih untuk mengusahakan rumah dulu teman-teman. Jadi jujur ya, walaupun ya itu yang saya bilang, saya kan perintis juga. Jadi saya nggak mau mengandalkan orang tua atau apalah itu. Jadi saya juga di luar kota juga mencari sesuap nasi dan mencari rezeki sendiri lah gitu. Saya belum punya rumah sih, cuman akan ada rencana gitu, ingin memiliki rumah yang bisa muat garasi 2 mobil. Cuman
cuman itu perlu dipertimbangkan kembali. Pokoknya yang jelas teman-teman, apapun itu impiannya, lakuin aja. Jadi positive thinking aja, abaikan kepada yang negatif-negatif.